Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya bacakan yakni buku terjemahan dari kitab Tanbihat al-Wajibat liman yasna al-Maulid bi al-Munkarat karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dengan judul Koreksi Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penerjemah Dr. Rosyidin MPDI. Buku ini diterbitkan oleh Bayu Media Publishing, anggota IKAPI. Ini buku cetakan pertama September 2013. Saya akan membacakan yakni dimulai dari prakata ya. Prakata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Salawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap butir ajarannya akan menjadi rahmatan lil alamin bagi komunitas manapun dan kapanpun yang istiqomah memeganginya. Amma ba'du. Manusia dikenal sebagai Homo festivus, yaitu makhluk yang menyukai perayaan, pesta, peringatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sejak zaman dahulu hingga saat ini, kita mendapati di berbagai belahan bumi manusia melakukan ritual-ritual, pesta-pesta, perayaan-perayaan, peringatan-peringatan, dan sebagainya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menimbulkan dua respon umat Islam yang berseberangan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Masing-masing kubu memiliki landasan Al-Quran maupun hadis yang mendukung opini yang dipegangi. Melalui karya yang sudah diterjemahkan ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mendukung pendapat yang membolehkan, bahkan menyunahkan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau memberikan catatan-catatan kritis terhadap kegiatan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu disusupi oleh hal-hal yang tidak selaras dengan syariat Islam, seperti memainkan alat musik, berjoget, dan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Unsur manfaat yang kiranya dapat diraih dari pembacaan karya terjemahan ini antara lain: pertama, meneguhkan keyakinan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tergolong bid'ah hasanah. Kedua, memberi panduan bagi kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak keluar dari jalur-jalur syariat Islam yang jelas-jelas merusak kemuliaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selaras dengan tema Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penerjemah terlecut untuk mengutip kembali pernyataan seorang tokoh agama yang namanya juga harum dalam lintasan sejarah, Mahatma Gandhi. Saya takjub, manusia seperti apakah yang hingga hari ini menawan hati jutaan manusia? Saya menjadi lebih daripada sekedar yakin bahwa bukan pedang yang membuat Islam berjaya. Kebersahajaan, pelenyapan ego sang nabi, tekad kuat untuk memenuhi semua janjinya, pelayanannya yang amat mendalam kepada para sahabat dan pengikutnya,
keberaniannya yang tak mengenal rasa takut, keyakinan penuhnya kepada Tuhan dan kepada misinya. Semua inilah dan bukannya pedang yang menyebabkan umat muslim berjaya dan mampu menyingkirkan segala penghalang. Ketika menamatkan biografi sang nabi, saya sedih karena tak ada lagi yang bisa saya baca tentang kehidupan nan agung itu. Karen Armstrong, Muhammad Prophet for All Time, Bandung, Mizan 2007. Akhirul kalam, menerjemah sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberi inspirasi, motivasi dan fasilitas terhadap penerbitan karya terjemahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Singosari 17 September 2013. Jadi buku ini daftar isinya ada prakata, daftar isi muqaddimah, peringatan pertama sampai peringatan ke-10 penutup. Kemudian ada catatan tambahan. Kullu bid'atin dolalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghancurkan kegelapan perkara-perkara jahiliyah dengan cahaya syariat yang dibawa oleh junjungan umat manusia dan jin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung keadaannya dan setiap waktu dia dalam kesibukan. Saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang berturut-turut dari lubuk hati terdalam dan dari lisan yang jernih. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang berturut-turut melalui hati dan anggota tubuh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, yang disucikan dari segala unsur jasmania, arah, waktu, dan tempat. Saya bersaksi bahwa junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, sang Nabi pembawa rahmat, pemberi syafaat umat, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh nabi dan rasul, seluruh hamba Allah yang soleh, para malaikat al-muqarrabin, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari kiamat. Selagi tempat-tempat masih berpenghuni, waktu masih terus berputar, siang dan malam masih terus saling berganti. Amma ba'du. Seorang hamba yang lemah, sudah tua renta, pikun, penuh kekurangan, keteledoran dan kelemahan. Muhammad Hashim bin Muhammad Ash'ari, Jombang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlakukannya dengan belas kasihnya yang samar lagi dekat, berkata, pada malam Senin 25 Rabiul Awal 1355 Hijriah, saya melihat sekelompok santri di sebagian pesantren mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam acara itu, mereka menghadirkan alat-alat permainan, lalu membaca sedikit ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan permulaan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah hidup beliau sesudah itu yang penuh dengan keberkahan. Selanjutnya para santri itu melakukan berbagai kemungkaran, misalnya saling memukul dan menangkis yang mereka sebut dengan istilah pencak silat, tinju, dan menabuh rebana, dalam bahasa Jawa terbang. Semua itu dilakukan di hadapan wanita-wanita lain
yang berada di dekat mereka untuk menonton pertunjukan tersebut. Ada juga acara musik, satirik atau sandiwara kuno, dan permainan seperti judi. Saat itu bercampur baur antara kaum laki-laki dengan wanita. Mereka menonton bersama, saling menari atau berjoget dan tenggelam dalam permainan. Canda tawa, mengeraskan suara, serta berteriak-teriak di masjid dan sekitarnya. Lalu saya melarang dan mengingkari atau memberi peringatan keras mereka atas perbuatan mungkar di atas. Akhirnya mereka berpencar dan membubarkan diri. Ketika terjadi suatu kegiatan seperti yang saya jelaskan di atas, maka saya khawatir perilaku terhina ini menyebar ke banyak tempat dan para pelakunya menambah jenis-jenis kemaksiatan dalam kegiatan tersebut. Bahkan bisa jadi perilaku terhina tersebut akan mengantarkan mereka keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, saya menyusun peringatan-peringatan ini sebagai nasihat, yakni mengharapkan kebaikan bagi agama dan sebagai petunjuk bagi kaum muslimin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon agar kitab ini dijadikan ikhlas semata-mata karena mengharap ridho Allah Al-Karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai anugerah yang agung.